pertanyaan itu bukan actionnya tapi niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel tentang dia yang masih dirahasiakan. Kenapa dia? Banyak yang bilang kenapa dia bang, kenapa dia Ki? Ya, dia itu luas. Makanya dia yang masih dirahasiakan. Oke, kali ini saya ingin bahas mungkin berbeda sedikit. Saya lebih ingin sharing tentang pengalaman saya pribadi ataupun untuk kita semua, dan untuk saya pribadi tentunya ingin sharing bahwa kenapa kita harus berubah gitu kan. Kenapa kita harus beradaptasi, kenapa kita harus belajar di masa lalu, kenapa kita harus terus ke depan, kenapa kita harus sukses. Jadi teman-teman coba hari ini sadar, teman-teman hari ini melihat kondisi pemuda sekarang yang dimana uang jajan masih minta ke orang tua gitu kan, seperti yang ada di gambar gitu kan, paket untuk acara anniversary ataupun nembak segala macam pakai bunga coklat minta sama orang tua gitu kan, pemuda zaman sekarang bahwa jadi seperti itu. Terus kondisi pemuda zaman sekarang bisa teman-teman lihat di bawah, di mana situ ada gaya anaknya, rumahnya seperti apa, orang tuanya bekerja seperti apa. Itu jadi kondisi pemuda sekarang itu seperti itu. Gaya tuh tidak sesuai dengan kapasitas atau lingkungan keluarga dia gitu. Jadi seperti itu kondisi pemuda zaman sekarang. Terus siapa nanti yang mewarisi Indonesia gitu kan? Siapa yang mewarisi negara ke depan? Siapa yang mewarisi pemerintahan ke depan? Ya kita. Jadi ingin saya sampaikan kepada teman-teman, ada dua jenis perubahan yang teman-teman harus lakukan sekarang. Perubahan yang dimana yang pertama itu adalah perubahan menguasai Anda. Perubahan itu menguasai teman-teman, perubahan itu menguasai kita. Yang kedua, kita yang menguasai dan memimpin perubahan tersebut. Iya, jadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Jadi sedikit contoh, teman-teman bisa lihat ini mah dulu waktu zaman kita kecil ya, zaman saya kecil, warung kedai kelontong ataupun warung-warung kecil itu ramai. Tapi sekarang sudah digantikan dengan adanya, mohon maaf, supermarket yang sepanjang jalan tuh ada gitu kan. Jadi seperti itu. Terus dulu kalau teman-teman lihat di bank atau di mall atau segala macam, teman-teman bisa melihat banyak satpam di situ. Tapi sekarang mereka lebih memilih menggunakan CCTV. Jadi pegawai untuk security itu juga udah mulai berkurang, jadi seperti itu. Terus dulu taksi, mungkin kalau di tempat kita ya di Pontianak pakai oplet, angkot itu banyak, tapi sekarang sudah digantikan dengan adanya aplikasi itulah gitu kan. Juga ada ojek, ada pangkalan ojek, tapi sekarang sudah digantikan dengan adanya aplikasi juga seperti itu. Bahkan dulu kita masih menggunakan TV kabel, TV yang biasa gitu kan, tapi sekarang sudah dikalahkan dengan adanya iPad, tab, apa segala macam. Bahkan siapapun yang tidak berubah dia akan kalah. Siapapun yang tidak berubah pasti akan punah. Jadi seperti itu. Kenapa? Cara lama dulu kita menggunakan TV konvensional, ATM, teller atau agen travel ataupun ya pakai atlas, pakai peta seperti itu. Tapi sekarang sudah adanya aplikasi Maps, aplikasi tiket.com, Gojek, Grab atau segala macam yang dimana itu untuk mempermudah kita. Dan dulu kita masih menonton tayangan di televisi banyak gitu kan, banyak sih. Tapi sekarang sudah digantikan dengan adanya YouTube. Nah, jadi seperti itu. Teknologi itu akan menggantikan peran manusia. Saya ada baca riset ataupun artikel yang dimana nanti bahkan dunia banker itu tidak akan menggunakan teller. Karena kenapa? Sejatinya kita sudah ada mobile banking, kita sudah ada ATM yang dimana bisa store tunai, bisa tarik tunai. Kita harus ada teller. Nah,
Nah, tinggal kita buat sistemnya, buat aplikasinya, kita input, ya udah kelar. Jadi seperti itu. Tidak ada lagi dunia pegawai administrasi, itu tidak ada orang yang kayak di XX1 jaga sama data, mau beli pesan tiket apa, itu tidak ada lagi. Karena kita sudah ada antik segala macam, tinggal pesan, datang, klik, keluar karcisnya, seperti itu. Jadi teknologi akan menggantikan peran manusia. Akibatnya ya akan terjadi kebangkrutan, kalah bersaing, dan jadi kemiskinan. Dan semua itu akan datang pada waktunya. Dan selanjutnya saya ingin juga sharing kepada teman-teman, ya, yaitu orang sukses itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, orang yang tidak sukses. Terus yang kedua, orang yang sukses sementara. Dan yang ketiga, orang yang sukses seterusnya. Dan mengapa kita harus membangun karakter sukses dari sekarang? Pertama, Maya sudah di depan mata. Kedua, persaingan kita semakin ketat, apalagi ada isu Omnibus Law, segala macam yang bisa isu-isu beredar sekarang. Terus ketiga, apa kerja menyempit? Nah, kalau kita tidak, apalagi kalau tidak ada namanya the power of perang dalam, ya kalah hidupmu gitu. Keempat, ya keluarga menuntut sukses kita gitu kan, selalu dituntut, bukan hanya keluarga, orang terdekat segala macam. Dan yang kelima, usia akan terus bertumbuh teman. Ada kehidupan yang harus diteruskan dan ada masa depan yang harus kita kejar. Keenam, ya pasangan hidup di masa depan itu sudah menanti, sudah menunggu gitu. Yang ketujuh, ya nilai uang tuh semakin rendah, nilai mata uang tuh semakin rendah. Jadi kita memang harus mempersiapkan itu dari sekarang. Masalahnya di Indonesia, di kita pribadi, di saya pun pribadi, ya masalah ini hanya ada satu. Yang pertama, yang itu adalah mental kita lemah. Dan kenapa? Dan itu yang mengakibatkan kita tidak akan maju-maju, karena tadi mental masyarakat kita yang lemah. Dan kita harus mempunyai mental yang kuat, mental sebagai pemenang. Karena kenapa? Orang tua itu tidak mengerti persaingan, ya. Orang tua itu tidak mengerti persaingan. Yang ia tahu adalah ketika tamat kuliah sama dengan sukses. Ketika tamat kuliah, dapat ijazah, langsung sukses, dapat pekerjaan. Nyatanya tidak, bro, gitu kan. Nyatanya tidak, sukses bukan berasal dari ijazah. Banyak orang sukses yang tamat SMP, SD, SMA, ataupun tidak kuliah, sukses. Tergantung dari tadi kitanya, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menjadi karakter yang sukses. Karena sukses itu yang tentukan diri kita masing-masing gitu kan. Bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita menjalankan hidup ini gitu. Dan hukum alam itu pasti berlaku. Kita tidak akan terasa, waktu itu akan terus berjalan. Dan umurmu semakin tua teman-teman, dari kecil bayi nggak terasa. Kayak waktu itu kemarin saya waktu masih kuliah, kemarin saya masih berorganisasi, tapi sekarang ditutup dengan dunia pekerjaan yang dimana kita harus menabung, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, kita mempersiapkan keluarga kita di masa depan. Hukum alam itu pasti berlalu gitu, tidak terasa waktu akan semakin tua. Dan selanjutnya jodoh, pasangan hidup di masa depan sudah menunggu. Pasangan hidup di masa depan sudah menunggu, yang terlihat maupun yang di langit. Jadi seperti itu. Harapannya ya semua orang pasti punya mimpi dan harapan indah di masa depan. Pengen punya mobil mewah, rumah mewah, punya anak 2 atau 3, bahagia keliling kota gitu kan. Tapi nyatanya nyatanya seperti ini, pahit di masa depan. Jangan sampai kita seperti ini teman-teman. Jadi memang kita harus mempersiapkan ini salah satunya ya untuk saya pribadi juga, untuk jadi sebagai pengingat. Dan teman-teman harus ingat ya, orang tua pasti akan meninggal gitu kan, keluarga pasti akan meninggal, orang terdekat kita pasti akan meninggal tanpa ada undangan sebelumnya. Jadi teman-teman harus membahagiakan segera, harus mempersiapkan dari sekarang. Dan ayo kita berjuang, fight, karena perubahan butuh perbedaan, tidak bisa ditawar. Perubahan butuh perbedaan. Karena kenapa? Yang pertama, in the zone, berhentilah menjalani hidup apa kata orang, jalanilah hidup dengan apa kata Tuhan. Ini sangat pedoman yang saya pasang pribadi buat diri saya. Hiduplah apa kata Tuhan, jangan hidup apa kata orang. Karena kenapa? Efeknya itu sangat berat kalau kita overthinking pada
orang tuh stres, yang ada stres gitu, belum mengerjakan sesuatu hal, kita udah memikirkan omongan orang gitu, kita nggak akan maju teman-teman. Jadi tipsnya adalah pertama, abaikan pencuri mimpi. Orang-orang yang di luar sana yang kita ingin bermimpi, kita ingin bisnis, kita pengen ini itu ya, dia nggak, kayaknya nggak bisa, lu nggak bisa nih, nggak bisa. Abaikan pencuri mimpi. Yang kedua, abaikan para pencaci maki, abaikan netizen, abaikan haters. Bodo amat gitu, kita tinggal buktikan dengan karya kita gitu kan. Yang ketiga, gunakan dendam positif. Walaupun kita tersakiti ya udah, kita terima, kita ngelakukan dengan dendam positif yang dimana ya tadi kita tunjukkan karya. Keempat, bungkam mereka dengan bukti, yang tadi saya sampaikan ya, bungkam mereka dengan bukti. Yang fase kedua adalah jangan hidup di masa lalu. Karena kenapa? Kita tidak akan bergerak maju sebelum kita memaafkan masa lalu. Jadi masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi masa lalu itu adalah untuk dimaafkan. Yang ketiga, fokus perbaiki input. Karena kenapa? Informasi yang masuk ke kita melalui TV, film, musik, sinetron, sosial media itu terutama, seminar, organisasi, baca buku, teman dan lain-lain, itu sangat mempengaruhi input kita. Apa yang kita sering dengar, apa yang sering kita diskusikan, apa yang sering kita bahas, itu akan memperbaiki input kita ke depan. Jadi kalau teman-teman hari ini cuma hanya sekedar nongkrong, main game, ya gitu-gitu aja. Tapi kalau teman-teman nongkrong bahas isu apa nih, bahas bisnis apa nih, kita mau kembangan apa nih, insya Allah akan baik ke depannya. Dan selanjutnya ya teman-teman harus belajar dari yang terbaik. Teman-teman harus punya teman. Karena kenapa? Teman yang baik akan menentukan nasib yang baik. Teman sebenarnya nasib. Jadi seperti itu. Bisa juga tergantung dari diri kita, bagaimana kita bisa memfilter atau membenteng diri kita jadi lebih baik di lingkungan teman-teman yang, mohon maaf, tanda kutip, jadi seperti itu. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan yang terbaik. Upayakan maksimal untuk bisa dekat dan berteman dan bekerja sama dengan yang baik, bersama orang yang lebih baik. Selalu punya lingkungan yang baik, punya tim yang solid, itu sangat menentukan cara pandang dan cara action kita ke depan. Dan jangan lupakan komitmen, setia pada diri sendiri, mentor dan tim. Jadi ya kita harus punya mentor, kita harus punya tim yang kuat agar kita fokus dan kokoh untuk action terus gitu. Komitmen dengan terhadap diri sendiri kita. Dan yang paling penting ya tadi, action. Salah dalam bertindak itu lebih baik daripada tidak pernah salah karena tidak pernah bertindak atau tidak pernah mau mencoba. Jadi teman-teman harus coba, masalah itu baik atau benar, baik atau tidak, benar atau buruk, ataupun bagus untuk kita, ya udah coba aja. Karena kita nggak akan tahu hasilnya seperti apa kan. Ketika punya masalah, ya udah jadikan itu motivasi buat teman-teman, buat kita semua. Jadi selalu introspeksi diri agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena orang yang hanya berencana akan kalah dengan orang yang action. Wow, itu pasti teman-teman pernah mendengarkan statement itu tuh. Jadi jangan pernah halu untuk terus berencana, tapi sekali-sekali lah action gitu kan. Change, perubahan. Jadilah seperti ulat yang dimana menjadi seorang kepompong, yaitu jadi ketika dia keluar dari sarangnya, dia menjadi seorang kupu-kupu yang indah. Paksa bisa terbiasa. Jadi teman-teman harus bisa memaksakan diri teman-teman, terutama itu saya pribadi, paksakan diri kita. Ketika kita sudah paksa, kita akan bisa dan selanjutnya kita akan terbiasa. Yang dimana terbiasa menjalani sesuatu yang ya mungkin yang menurut kita itu baik atau tidak baik, kita akan terbiasa. Gitu. Terus terakhir yang ingin saya sampaikan, yang dipertanyakan itu bukan actionnya, tapi niatnya. Jadi balik lagi tadi yang saya bilang, jangan hanya berencana tapi action. Tapi dibalik itu semua, niat yang lurus. Jadi perbaiki niat. Ketika kita sudah action, jangan lupa niatnya gitu kan. Kebanyakan orang itu ialah mempertanyakan actionnya. Contoh, ada orang sedekah 50.000 diam-diam, ih baik. Tawadu dari dia. Ada juga orang yang orang kedua sedekah 100.000, taruh letak 100.000. Orang melihatnya, riak nih, sosokan dilihat-liatin. Tapi kita nggak tahu niatnya seperti apa kan.
Kita nggak tahu, bisa jadi orang yang terang-terangan itu punya niat, dia mempunyai niat agar orang yang melihatnya itu bergerak, terpikir kok orang itu bisa sedekah sih, kok aku nggak. Daripada orang yang kita juga nggak tahu nih, orang yang diam-diam itu bisa jadi dia punya hati yang licik, diam-diam dia dilihat orang baik, kan kita nggak akan tahu. Jadi ini pertanyaan itu bukan actionnya tapi niatnya. Jadi teman-teman, jangan baperan. Untuk laki-laki dan perempuan jangan terlalu baper, jangan terlalu menganggap sesuatu yang mungkin entah itu belum valid atau tidak ya. Dilihat dulu dari actionnya pertama, tapi coba kita pelajari niatnya baik atau enggak. Jadi seperti itu. Oke, sekian yang ingin saya sampaikan, sharing buat teman-teman, cerita tentang dia hari ini. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi, bermanfaat buat teman-teman. Doakan saya terus, semoga sehat untuk kita semua, agar saya bisa membuatkan video-video selanjutnya untuk menginspirasi atau sharing buat teman-teman. Dan jika pun ada abang kakak teman-teman ingin sharing tentang cerita abang kakak semua, silahkan japri saya. Insya Allah kita akan melakukan yang dimana satu konten itu menceritakan tentang dia, itu menceritakan tentang keseharian ataupun lingkungan kehidupan abang kakak semua, untuk agar bisa menginspirasi orang banyak. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.